Puji Tuhan, bertemu kembali dengan Pak Guru setelah beberapa hari kalian libur ya. Nah, untuk hari ini kita kembali belajar bersama. Hari ini kita akan belajar yaitu tentang pelajaran matematika kelas 3, yaitu melanjutkan hubungan antar satuan kuantitas atau pengayaan. Kalau yang lalu kalian belajar itu tentang hubungan satuan panjang, berat, dan waktu. Sekarang kita akan belajar hubungan antar satuan kuantitas dan pengayaan. Oke, langsung saja kita bahas bersama anak-anak. Tahukah kalian apa saja satuan kuantitas itu? Ayo, siapa yang sudah tahu? Masih bingung? Oke, Pak Guru jelaskan dulu ya anak-anak ya. Jadi satuan kuantitas itu adalah contohnya itu ada lusin, ada kodi, ada rim, dan gross. Udah pernah dengar kata-kata lusin, kodi, rim, dan gross belum? Oh, belum. Oke, kita bahas bersama-sama anak-anak. Jadi, satuan kuantitas itu biasanya digunakan untuk menentukan banyaknya benda atau barang anak-anak. Penggunaan satuan kuantitas untuk setiap jenis barang dapat berbeda-beda. Nah, di sini Pak Guru akan jelaskan contohnya. Nah, nih. Yang pertama itu rim. Rim itu digunakan untuk satuan lembaran kertas. Nah, kalau kalian nih perhatikan, Pak Guru kasih contoh untuk kertasnya nih. Nah, misalnya nih ada kertas HVS yang masih utuh dalam wadahnya seperti ini anak-anak. Ini nih jumlahnya ada 500 anak-anak. Dia disebut dengan satu rim karena dia masih utuh. Paham? Contoh untuk rim ya, biasanya itu digunakan untuk satuan lembaran kertas. Kemudian satuan kodi biasanya digunakan untuk satuan pakaian anak-anak. Nah, biasanya nih contohnya Pak Guru nih berikan nih ada contoh kaos misalnya. Kakak membeli kaos satu kodi. Nah, satu kodi itu berapa jumlahnya? Kita nanti akan bahas bersama-sama. Selanjutnya ada lagi yang namanya lusin anak-anak. Lusin itu biasanya digunakan untuk satuan piring, gelas, atau sendok. Nah, ini contohnya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bagaimana sih satuan lusin itu digunakan atau satuan kuantitas itu digunakan. Nah, perhatikan hubungan antar satuan kuantitas berikut ini anak-anak. Nah, sekarang kalian bisa lihat tuh. Satu lusin itu adalah 12 buah. Nah, anak-anak ya. Satu lusin itu isinya ada 12. Terus satu kodi itu isinya 20 buah anak-anak. Satu kodi isinya 20 buah. Satu rim itu 500 lembar. 500 lembar. Kalau satu gross itu jumlahnya ada 144 buah atau 12 lusin anak-anak. Nah, kalian harus hafalkan ini. Jadi lusin itu tadi sudah dibahas, biasanya untuk satuan gelas, piring, sendok. Satu lusin gelas itu berarti ada 12 gelas. Kalau piring berarti ada 12 piring. Paham?
Oke, kalau satu kodi itu biasanya tadi dicontohkan untuk satuannya itu biasanya digunakan untuk pakaian, contohnya kaos ya anak-anak. Di satu kodi itu isinya 20 kaos misalnya. Satu kodi itu isinya 20 baju misalnya, seperti itu. Paham ya anak-anak ya? Selanjutnya satu rim itu biasanya rim itu digunakan untuk kertas, seperti yang Pak Guru contohkan tadi. Pak Guru misalnya membeli satu rim kertas HVS, berarti dalam satu rim itu isinya ada 500 lembar kertas HVS. Paham? Oke, kita lanjutkan. Satu gross itu biasanya yaitu tadi digunakannya sama, misalnya kalian membeli satu gross piring, berarti isinya ada 144 buah piring. Nah, atau itu ada 12 lusin yang namanya satu gross itu. Paham? Paham ya. Nah, sekarang untuk lebih paham lagi Pak Guru beri contoh nih anak-anak, perhatikan. Contoh operasi hitung satuan kuantitas. Yang pertama anak-anak, 2 gross dikurang 3 lusin sama dengan titik-titik buah, berapa buah. Nah, penyelesaiannya seperti ini anak-anak. Nah, penyelesaiannya 2 gross itu berarti 2 dikali 144. Karena apa? Tadi satu gross itu adalah 144. Jadi kalau dia 2 gross berarti dikali 2. Paham? Nah, 3 lusin itu kalau satu lusin 12 berarti 3 dikali 12. Berarti 288 dikurang 36, hasilnya 252 buah. Jadi 2 gross dikurang 3 lusin itu isinya ada 252 buah. Paham? Pak Guru rasa paham. Ini cukup mudah kok anak-anak. Kalau kalian yang penting jangan lupa kalian harus pahami satu lusin berapa buah, satu gross itu berapa buah, satu kodi itu isinya berapa. Itu harus hafal. Selanjutnya nih ada contoh yang kedua. 2 rim ditambah 75 lembar sama dengan berapa lembar anak-anak? Ingat tadi 2 rim itu berapa? Satu rim itu isinya berapa? Ya benar, satu rim itu isinya 500. Jadi penyelesaiannya satu rim itu isinya 500, berarti kalau 2 rim 2 dikali 500 ditambah 75, jadi 1000 kan. 2 kali 500 1000 ditambah 75, ketemunya 1075 lembar. Paham? Cukup mudah dipahami ya anak-anak ya. Pak Guru rasa kalian sudah paham. Nah, untuk lebih paham lagi kalian, Pak Guru kasih contoh Pak Guru beri soal latihan ya anak-anak ya. Ada 5 soal latihan, perhatikan. Nih soal latihannya ada 5. Nah, yang pertama itu 5 lusin sama dengan berapa buah, 3 kodi sama dengan berapa buah. Nah, terus kalau 2 rim sama dengan berapa lembar. Terus yang keempat, 4 lusin ditambah 5 buah itu sama dengan berapa buah. Yang kelima, nih soal cerita yang kelima anak-anak. Iwan membeli kaos 1 kodi. Tadi kalian ingat 1 kodi isinya berapa? Dengan harga per kodinya Rp300.000. Nah, berapa harga satuan dari kaos tersebut? Gampang ya. Silahkan kalian kerjakan di buku kalian.
Untuk mengerjakannya silahkan kalian menggunakan jalan ya anak-anak ya, supaya Pak Guru paham ini hasilnya dapat dari mana itu. Jadi silahkan dikerjakan.